Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah ya teman-teman. Kemarin itu lagi viral banget ini kisah yang ada di Arab Saudi ya. Jadi ada seorang teman kita yang ada di Arab Saudi. Dia itu curhat di sosial media ya, dia itu viralnya videonya itu ada di TikTok dan juga di FB ya teman-teman. Dia menceritakan kalau dia itu pengen kabur karena gara-gara dikejar-kejar majikannya ya teman-teman. Kenapa dia itu curhatnya di sosial media? Ya karena kalau di YouTube itu nggak bisa ya, terkecuali misalkan ya kalau ada penontonnya atau gimana gitu ya. Nah kalau di Facebook atau di TikTok kan itu sesuai sesuai dia gitu, mau curhat di mana, mau bilang apa, mau gimana terserah, itu kan Facebooknya dia gitu ya. Nah dia itu menceritakan kalau dia itu pengen kabur dari rumah majikannya teman-teman. Kalau nggak salah dia itu kerjanya di Saudi Arabia bagian Hail ya. Saya tuh nggak tahu Hail itu jauh dari Riyadh apa jauh dari apa itu namanya jauh dari Mekah apa gimana, tapi katanya sih jauh gitu ya dari pusat kotanya itu ya, dari Riyadh atau dari Jedahnya itu. Dia bekerja di HI dan dia itu bikin video dan juga nulis ya, katanya kalau dia itu pengen kabur, minta tolong sama teman-teman yang ada di Arab Saudi, katanya kalau bisa, katanya ya, boleh nggak kalau saya dijemput, buat teman-teman semuanya ngejemput saya di Hail, katanya begitu, karena saya nggak kuat kerja di rumah majikan. Satu, rumahnya besar, kedua majikannya nakal ya teman-teman. Jadi kalian itu harus tahu ya, buat teman-teman semuanya, kalau saya tuh menceritakan kisah ini tuh kisah nyata. Banyak yang curhat sekarang, banyak yang curhat di sosmed ya. Jadi kisah ini tuh kisah nyata ya teman-teman, tapi saya tidak melihatnya sendiri begitu ya. Nah kemudian si wanita ini tuh curhat, dia itu bikin status di sosial media kalau dia itu pengen kabur ya. Nah kemudian ya teman-teman kita itu sesama PMI ya atau TKW, ada laki-laki ada perempuan, balas status mereka gitu ya. Posisi di mana Mbak, mau dijemputnya kapan, tapi itu ada uangnya, baca inbox saya, ada yang minta 5.500, ada yang minta 2.000, ada yang minta 1.000, ada yang minta, karena terus di komen itu pada yang bilang ya, katanya emangnya semudah itu, katanya ngaburin orang kabur itu, katanya nggak semudah itu, jadi kalian harus bayar. Nah dia itu dilema karena gajinya itu belum dikasih atau bagaimana gitu ya, katanya terus mahal banget. Kemudian ya dia itu kan kita itu komen ya, Mbak kenapa pengen kabur, katanya majikan saya itu katanya udah kerjaan banyak, kemudian suka ngejar-ngejar, katanya ya, nakal begitu ya, pengen gituan gitu ya. Jadi dia itu nggak tenang kerja itu, katanya seperti itu. Terus minta dipulangin ke kantor nggak bisa. Kemudian dia itu pergi ke Saudinya itu bukan masuk kantor, dia langsung diambil majikannya ya. Dia diambil majikannya, bukan dari syarikah ya. Nah jadi dia itu katanya, saya setiap kerja itu dikejar-kejar, katanya saya lagi tidur kadang-kadang suka digedor pintu, katanya. Kemudian katanya kalau majikan lagi nggak ada, katanya suka ngejar, suka kesini atau gitu, pokoknya ngajak ngobrol atau gimana lah pokoknya, kata dia itu ya. Pokoknya intinya dia itu pengen kayak gitu, tapi dia pengen keluar itu, pengen kabur gara-gara itu. Kemudian ya teman-teman kita itu ada yang bilang lagi ya, ada yang bilang kamu jangan kabur, daripada kabur lebih baik di situ aja, tapi kamu jangan ladenin, katanya. Kalau nggak diladenin mah, katanya majikan juga katanya nggak bakalan gitu ya sampai melakukan sesuatu ya ani-ani seperti itu kalau kita tidak menyetujuinya, terkecuali kita menyetujuinya begitu. Jadi kata teman-teman yang ada di Saudi, kemudian saya ada yang banyak yang bilang ya, bukan cuma saya, kalau di luar itu tidak seenak yang dibayangkan kabur itu ya, begitu kata teman-teman kita gitu ya. Terus ada yang bilang lagi, kalau kamu kabur, katanya emangnya di luar itu gampang, katanya nyari kerjaan, udah diem aja di situ, katanya. Kalau kamu
nggak mau meladenin seorang majikan, dia nggak bakalan katanya bikin aneh-aneh sama kamu, terkecuali kamunya juga mau. Intinya kamu jangan ngeladeni dia katanya. Kalau kamu mau ngeladenin dia ya pasti kamu juga seperti itu, tapi kalau kamu tidak meladeni dia nggak bakalan katanya, nanti juga capek sendiri katanya. Itu ada satu wanita pengalamannya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada yang komen gitu ya di video saya sebelumnya, wah katanya kalau seperti itu ya katanya berarti cerita saya atau pengalaman pribadi, atau enggak. Saya pengalaman saya di Saudi itu kalau pengen saya ceritain, kalau saya bukan masalah laki-laki ya. Kalau saya trauma kerja di Saudi itu, saya dulu itu tahun 98 kerja itu ya. Kalau saya dulu nggak ada kabar sampai 2 tahun. 2 tahun saya nggak ada kabar. Begitu pokoknya ya. Nah, kalau saya seperti itu, kalau itu ya, kalau masalah digangguin majikan, anak majikan itu banyak banget kisahnya, itu dari dulu sampai sekarang emang ada, emang itu fakta gitu ya. Kalau kalian itu nggak percaya, kerja ke Arab baru kalian tahu gitu ya, orang Arab itu seperti apa. Nah seperti itu ya. Nah kemudian si wanita ini tuh pengen kabur harus bayar besar, sedangkan dia itu katanya saya belum digaji, terus gimana, terus harus bayar mahal ya. Ada yang minta 2.000, 1.000, ada yang minta 500 apa katanya. 500 nggak bakalan cukup katanya. Itu buat ongkos aja katanya, buat nyebrang, buat bawa mobil, buat sewa mobil, buat ongkos, buat ini, buat pokoknya tek-tek bengek gitu ya. Kemudian ada lagi seorang mucikari gitu ya. Komen di situ itu, kata ada yang bilang gitu kalau dia itu katanya mucikari. Ayo katanya saya kaburin katanya sini. Terus ada yang bilang lagi, kamu jangan mau katanya kabur, nanti dijual sama ini wanita katanya. Dia itu bersekongkol sama orang Pakistan sama orang Bangladesh katanya. Kamu jangan mau kabur. Ada yang pokoknya rame banget di Facebook grup itu ya, di bagian TKW itu. Karena kan saya itu di grup TKW itu ada Saudi, Qatar, Emirat, Bahrain, Singapura, Taiwan, Hong Kong, semua ada. Saya tuh suka ke grup-grup itu. Jadi pengalaman seorang teman itu kita itu tahu teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nggak tahu ceritanya ya udah, kalian silahkanlah, kalian mau komen negatif positif terserah ya. Cuma kalau yang udah tahu ya pasti kayak gitu ya. Jadi paling kalau orang Timur Tengah gitu ya, yang udah tahu pengalamannya atau pengalaman teman, pasti dia juga paham dengan cerita ini ya. Nah kemudian si teman kita itu, dia itu ya kita nasehatin, asalkan kamu nggak kayak gitu ya, nggak saling suka, dia juga pasti bosan sendiri. Iya katanya, saya tuh paling gemesnya itu saya lagi kerja, majikan nggak ada misalkan, saya nyuci piring diikutin katanya, terus sayanya pergi gitu, saya lagi ini, jadi nggak beres-beres katanya. Saya mau bilang sama majikan perempuan barangkali nggak percaya atau gimana katanya. Begitu, dia itu baru 3 bulan apa 4 bulan gitu ya di Hail. Dia, saya nggak tahu Hail itu daerah Riyadh kebelah mana atau sebelah mana, pokoknya kata dia itu jauh katanya. Yang banyak yang komen itu jauh banget itu katanya, nggak bakalan katanya apa harus bayar mahal gitu. Ada yang minta 2.000 tuh ya, pokoknya mahal gitu ya. Nah kemudian setelah itu dia itu bingung katanya, saya tuh kerja tuh nggak fokus katanya, karena ya itu dikejar-kejar doang. Dia itu masalahnya itu kerjanya itu di situ, walaupun katanya rumahnya 2 tingkat katanya nggak apa-apalah katanya, yang penting itu majikan itu jangan apa ngejar-ngejar melulu katanya, majikan nggak ada ngikutin katanya begitu. Jadi dia itu risih gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau cerita teman kita itu sampai di situ dulu ya. Cuma lain kali saya akan ceritain lagi, ini tuh banyak banget pokoknya. Apalagi yang kemarin yang pulang gitu ya, bukan bawa tas, dia itu teman kita itu dari Saudi gitu. Igomah KTP-nya itu habis ya, ini lain cerita ya, itu mah sampai di situ aja ya ceritanya. Karena si teman kita itu cuma sampai di komenan itu jangan keluar atau jangan gimana. Jadi dia itu iya harus gimana ya, saya sabar katanya, saya tunggu sampai majikan saya katanya nggak ganggu lagi. Ya udah katanya, saya teman-teman banyak yang kamu sabar aja dulu katanya, kalau dicuekin majikan juga pasti dia lama-lama bosan katanya begitu ya. Nah kalau ini ada kisah TKW dari Arab Saudi, ini itu emang bener di Saudi itu jarang dibikinin igomah atau KTP ya, mau TKE mau TKW ya,
Banyak itu cowok-cowok itu atau cewek yang nggak dibikinin igomah sama majikannya ya. Jadi dia itu pulang selama 3 tahun di rumah majikannya ya. Nggak dibikinin igomah sama majikannya. Igomah itu ID card ya, atau seperti KTP di Indonesia ya. Dia itu pulang di airport itu, kata majikan nggak apa-apa. Pas udah di airport ya, nggak bisa pulang, dipulangin lagi ke rumah majikannya. Harus bayar denda, walaupun itu udah ada tiket, semuanya harus bayar denda dan lain-lain ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian tidak punya KTP ya, tidak punya igomah gitu ya, kalian harus sebelum pulang itu dibikinin dulu, atau di rumah majikan itu bikin dulu. Kalau nggak mau bayar garamah gitu ya, karena kalau igomah habis itu seperti saya misalkan habis bulan ini gitu ya, kalau nggak pulang gitu, itu dijatah waktunya cuma 1 bulan. Setelah 1 bulan itu kan kita diberi surat gitu ya dari kedutaan itu kalau boleh pulang karena ini mau di cancel gitu. Kita itu dikasih tahu dulu sama kantor yang buat bikin KTP itu gitu ya, kalau di kita mah kecamatan gitu ya, dikasih tahu. Nah kemudian sebelum kita pulang itu, kalau yang paspor habis ya, misalkan paspor kita itu habis, dikasih jatah 1 bulan apa 2 bulan itu sama kedutaan. Tapi kedutaan juga ngasih kertas gitu, ngasih lampiran kalau kita itu pulang, dikasih kertas, jadi aman gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang nggak punya igomah gitu ya, kalian harus bilang sama majikannya, saya pengen igomah gitu, karena nanti kalau pulang dipersulit. Kemudian kan kalau di Saudi barangkali ya kirim uang bukan pakai KTP sendiri, jadi yang ngirim majikan gitu ya, apa-apa majikan. Jadi kita itu nggak tahu kalau kalau igomah itu sangat berperan penting untuk kita gitu ya. Kalau saya sih igomah itu saya pegang sendiri, paspor pegang sendiri, apa-apa saya pegang sendiri ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanya lagi, misalkan teteh igomah saya udah habis, teh igomah saya, ya kalian harus bilang sama majikan kalian sendiri ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai mempunyai pengalaman seperti teman kita yang udah di airport, yang mau pulang, udah di bagasi, dia tuh mau nimbang tas, KTP-nya habis, nggak bisa pulang, dipulangin lagi ke rumah majikannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, bye-bye.